Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Perio? Semoga semua sehat-sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan belajar bersama tentang periodontitis yang pada klasifikasi terbaru di tahun 2017 dikelompokkan berdasarkan staging dan gradingnya. Seperti yang kita ketahui, klasifikasi penyakit atau kondisi jaringan periodontal mengalami beberapa kali perubahan. Diawali dari tahun 1989, kemudian dilakukan perubahan lagi di tahun 1999, dan yang terbaru di tahun 2017. Di tahun 2017 ini, periodontitis tidak lagi dibagi menjadi periodontitis kronis dan periodontitis agresif, tetapi periodontitis dibagi berdasarkan stage dan grade-nya. Stage terdiri dari 4, yaitu stage 1, 2, 3, dan 4, sedangkan grade terdiri dari 3, yaitu grade A, B, dan C. Berikut adalah detail klasifikasi terbarunya. Secara garis besar dibagi menjadi penyakit periodontal dan kondisi di sekitar jaringan periodontal. Yang kedua, penyakit peri-implan atau di sekitar implan dan kondisi di sekitar implan. Periodontitis sendiri dibagi menjadi stage 1-4 dan grade A, B, serta C. Seperti biasa, kita tetap mengawali dengan menanyakan keluhan utama pasien. Beberapa keluhan utama pada periodontitis adalah terjadi gigi goyang, gusi yang bengkak, perdarahan, atau keluhan nafas tidak sedap. Sedangkan riwayat penyakit yang perlu kita tanyakan adalah diabetes, kehamilan, HIV, dan lain-lain, serta tanyakan juga tentang riwayat keluarganya. Sedangkan riwayat sosial, kita perlu menanyakan apakah pasien merokok, sedang mengalami kondisi stres, atau ada gangguan nutrisi. Bagaimana dengan riwayat medikasi? Beberapa medikasi yang seringkali perlu kita tanyakan adalah apakah pasien mengkonsumsi phenytoin, kalsium blocker, atau siklosporin. Dan jangan lupa juga untuk menanyakan riwayat dentalnya terkait dengan kebersihan mulut serta perawatan gigi yang telah dilakukan oleh pasien. Untuk pemeriksaan radiografi atau pemeriksaan ronsen foto, kita perlu mendeteksi apakah terjadi marginal bone loss. Marginal bone loss atau kehilangan tulang bisa dibagi menjadi mild, moderate, atau severe. Kita juga perlu mendeteksi apakah terjadi kehilangan tulang yang horizontal, kehilangan tulang yang vertikal, atau terdapat lesi furkasi. Jangan lupa, dicek juga penurunan tinggi tulang di interdentalnya. Untuk kehilangan tulang horizontal, kita perlu melihat bahwa terjadi penurunan margin tulang yang tegak lurus dengan panjang atau aksis gigi. Sedangkan pada tulang vertikal akan tampak defek tulang berbentuk V seperti ini, dan lesi furkasi atau lesi di antara akar gigi ini bisa kita klasifikasikan menjadi kelas 1, kelas 2, maupun kelas 3. Jangan lupa juga untuk mengecek penurunan tulang di area interdental ya. Setelah kita mengecek radiografi, tentu kita perlu memeriksa secara utuh juga tentang kondisi jaringan periodontalnya. Kita perlu memeriksa mukosa oralnya, gigi geligi, pemeriksaan periodontal, dan semua ini pernah kita bahas, kita pelajari di video sebelumnya. Jika teman-teman mau recall lagi, bisa klik video sebelumnya ya. Berikut adalah clinical decision tree yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita dalam praktek sehari-hari. Langkah pertama, kita lakukan pemeriksaan awal seperti biasa yang telah kita bahas sebelumnya tadi ya teman-teman ya. Lalu kita lakukan ronsen foto, dilanjutkan pemeriksaan seluruh rongga mulut. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pasien mengalami kehilangan tulang, maka pasien kita curigai mengalami periodontitis. Bagaimana jika tidak ada ronsen foto?
maka kita perlu melakukan pengukuran kehilangan perlekatan di area interdental, atau kita kenal juga sebagai interdental clinical attachment loss. Apabila terjadi clinical attachment loss, maka kita mencurigai sebagai periodontitis, namun apabila tidak, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pocket. Jika pasien dicurigai mengalami periodontitis atau clinical attachment loss-nya positif, perhatikan apakah clinical attachment loss ini hanya disebabkan oleh faktor lokal saja. Jika iya, maka cek apakah pasien mengalami lesi endoperio, fraktur akar, karies atau restorasi yang tidak adekuat, atau mungkin pasien mengalami impaksi. Jika pasien mengalami ini, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan bleeding on probing. Jika tidak hanya karena faktor lokal, perlu dipastikan apakah clinical attachment loss ini terjadi di satu gigi atau lebih. Jika terdapat clinical attachment loss di lebih dari satu gigi, kita perlu melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan mencatat data hasil pemeriksaan di periodontal chart. Perhatikan juga hasil ronsen foto. Lalu bagaimana dengan pocket periodontal? Jika tidak terdapat pocket periodontal, maka periksa bleeding on probing-nya. Sebaliknya, jika terdapat pocket periodontal 4 mm atau lebih, maka pasien dapat dipastikan mengalami periodontitis. Untuk pasien yang didiagnosis periodontitis, perlu dicek lebih lanjut staging dan grading-nya. Kita perhatikan tabel berikut ya. Staging pada periodontitis bertujuan untuk menentukan tingkat keparahan dan perluasan penyakit akibat periodontitis. Selain itu, staging juga menilai faktor-faktor kompleksitas perawatan jangka panjang. Untuk keparahan, ada 3 parameter yang perlu diperhatikan, yaitu clinical attachment loss, radiographic bone loss, serta kehilangan gigi akibat periodontitis. Untuk clinical attachment loss, stage 1, bila terjadi kehilangan perlekatan 1-2 mm. Terjadi kehilangan tulang di sepertiga koronal akar gigi dan tidak ada bone loss akibat periodontitis. Untuk stage 2, terjadi clinical attachment loss 3-4 mm. Terjadi kerusakan tulang di sepertiga koronal akar gigi dan tidak ada kerusakan atau kehilangan gigi akibat periodontitis. Untuk stage 3, clinical attachment loss-nya 5 mm atau lebih dengan kerusakan tulang setengah atau sepertiga apikal dari akar gigi dan terdapat kehilangan gigi maksimal 4 gigi. Kemudian stage 4, terjadi clinical attachment loss-nya minimal 5 mm atau lebih, kehilangan tulang setengah atau sepertiga apikal dari akar gigi dan kehilangan gigi akibat periodontitisnya minimal 5 gigi. Untuk melihat kompleksitasnya, pocket depth kurang atau sama dengan 4 mili dan pola kerusakan horizontal termasuk pada stage 1, pocket depth kurang atau sama dengan 5 mili dan pola kerusakan tulang horizontal termasuk pada stage 2. Stage 3 apabila pocket depth-nya minimal 6 mm atau lebih dengan pola kerusakan tulang vertikalnya minimal 3 mm, ada lesi furkasi kelas 2 dan kelas 3, serta terdapat kerusakan ridge yang moderate. Sedangkan kelas 4, kita perlu melihat bahwa ini memerlukan penyembuhan atau pengembalian yang lebih kompleks ya. Perlu pengendalian kondisi yang lebih kompleks karena telah melibatkan disfungsi mastikatori atau pengunyahan, kegoyangan gigi, dan migrasi patologis. Nah, biasanya kalau kurang dari 20 gigi yang tersisa di dalam mulut pasien, kita bisa menduga ini termasuk pada stage 4. Bagaimana dengan perluasan dan distribusinya?
Apabila kurang dari 30% gigi yang terlibat, maka kita klasifikasikan menjadi localized. Apabila minimal 30% atau lebih, termasuk generalized. Dan ada juga yang polanya terbatas pada molar dan incisivus. Nah, selesai staging, kita lanjutkan dengan grading. Grading ini akan memberikan informasi terkait dengan perkembangan penyakitnya. Yang kedua, dapat memperkirakan risiko perkembangan penyakit di masa depan serta respon perawatannya. Yang ketiga, memperkirakan bagaimana dampak periodontitis ini terhadap kondisi sistemik, bahkan sebaliknya. Kita bagi menjadi dua, ada kriteria primer dan ada kriteria yang merupakan faktor risiko, ya. Untuk progresivitas sendiri, kita perlu melihat apakah ada dampak langsung progresivitas yang terdiri dari bone loss atau clinical attachment loss, atau yang ada pada pasien kita adalah dampak tidak langsungnya. Nah, dampak tidak langsung ini biasanya kita menghitung persentase bone loss dibagi dengan usia, serta kita melihat juga karakteristik dari kasusnya, ya. Pada grade A atau yang dianggap slow rate atau perkembangan periodontitis yang lambat, biasanya tidak ada kehilangan tulang lebih dari 5 tahun. Ya. Sedangkan yang grade B atau moderate itu terjadi kehilangan tulang kurang dari 2 mm dalam 5 tahun. Sedangkan grade C atau yang rapid atau cepat terjadi kehilangan tulang atau clinical attachment loss lebih dari 2 mm selama 5 tahun. Dan bagaimana dengan persentase bone loss menurut usianya? Grade A apabila persentase bone loss dibagi dengan usianya kurang dari 0,25. Grade B apabila persentase bone loss dibagi dengan usianya 0,25 sampai 1. Grade C apabila lebih dari 1. Nah, kita perlu lihat juga karakteristik kasusnya. Kalau pasien kita ini benar-benar mengalami deposit yang parah, tapi kemudian tidak terjadi kehilangan tulang dalam 5 tahun dan persentase bone loss-nya hanya kurang dari 0,25, ini masuk yang slow rate, ya. Begitupun dengan grade B dan grade C. Ada keterangan masing-masing karakteristiknya. Oke, mari kita pindah ke faktor risikonya. Faktor risiko yang diperhitungkan dalam menentukan grading ini adalah merokok dan penyakit diabetes. Nah, untuk yang grade A atau slow rate itu biasanya tidak merokok. Yang grade B apabila pasien kita juga merokok dengan jumlah kurang dari 10 rokok per hari. Sedangkan grade C apabila pasien merokok minimal 10 rokok per hari atau bahkan lebih. Sedangkan untuk penyakit diabetes kita menentukan HbA1c-nya, ya. Jika pasien kita mengalami diabetes dengan HbA1c kurang dari 7%, maka kita bisa memasukkan ke grade B. Sedangkan apabila pasien mengalami HbA1c lebih atau minimal 7%, maka pasien termasuk pada grade C. Mari kita review kembali ya bagaimana melakukan diagnosis tersebut. Yang pertama, pastikan bahwa kasus ini betul-betul merupakan kasus periodontitis dengan cara memastikan bahwa gigi mengalami kehilangan perlekatan atau clinical attachment loss positif, bukan hanya dilihat dari kedalaman pocket. Perlu diingat, jika terdapat kehilangan perlekatan tetapi terjadi karena faktor lain, maka tidak termasuk dalam kategori periodontitis. Lalu kita lanjutkan dengan menentukan stagingnya. Caranya bagaimana? Kita pilih atau kita tentukan gigi dengan clinical attachment loss yang paling parah, kemudian dihitung berapa milimeter clinical attachment loss-nya, dan dihitung juga
jumlah gigi yang hilang karena periodontitis, termasuk gigi-gigi hopeless yang kita rencanakan untuk dicabut. Untuk menentukan perluasan dan distribusinya, perhatikan juga jumlah gigi yang mengalami periodontitis atau clinical attachment loss positif. Kita lanjutkan dengan penentuan grade berdasarkan data primer, yaitu clinical attachment loss, kehilangan tulang pada ronsen foto, dan karakteristik kasus. Jangan lupa untuk memperhatikan juga riwayat faktor resikonya, yaitu diabetes atau riwayat merokok. Untuk menentukan grading, kita memerlukan data-data atau riwayat sebelumnya. Jika data sebelumnya diketahui, maka kita perlu memperhatikan seberapa besar clinical attachment loss yang terjadi pada 5 tahun terakhir. Jika tidak terjadi penambahan clinical attachment loss, maka pasien ini kita kelompokkan menjadi grade A. Apabila terjadi peningkatan clinical attachment loss kurang dari 2 mm selama 5 tahun ini, maka termasuk grade B. Sedangkan apabila terjadi clinical attachment loss 2 mm atau lebih dalam periode waktu 5 tahun, maka kita kelompokkan menjadi grade C. Untuk grade A dan grade B, kita perlu mengecek kembali apakah terdapat faktor risiko pada pasien kita. Apabila terdapat faktor risiko diabetes, kita perlu mengecek bagaimana kadar HbA1c-nya. Jika HbA1c-nya kurang dari 7, maka pasien ini yang awalnya grade A kita upgrade ke grade B. Sedangkan apabila faktor HbA1c-nya 7 atau lebih, maka pasien kita upgrade menjadi grade C. Bagaimana dengan riwayat merokoknya? Kita perlu lihat. Kalau pasien kita tidak merokok, berarti grade-nya tetap sama, grade A atau grade B, sesuai hasil yang tadi di awal sini ya, clinical attachment loss yang terjadi. Namun, apabila pasien kita merokok kurang dari 10 batang per hari, maka pasien kita di-upgrade ke grade B. Tetapi apabila 10 batang rokok atau bahkan lebih dalam satu hari, maka pasien kita menjadi grade C. Grading juga bisa kita ketahui apabila kita tidak memiliki data riwayat pasien kita ini, ya. Bagaimana caranya? Kita menghitung persentase bone loss dibagi dengan usia. Misalnya bone loss-nya 2 mili, usianya 46, maka 2 dibagi 46. Apabila hasilnya kurang dari 0,25, maka pasien kita kelompokkan menjadi grade A. Apabila 0,25 sampai 1, maka pasien ini termasuk grade B. Dan apabila persentase bone loss dibagi dengan usianya lebih dari 1, maka pasien kita kelompokkan menjadi grade C. Nah, untuk grade A dan grade B sama seperti tadi, kita perlu mengecek faktor risikonya atau faktor yang memperparah. Apakah pasien kita memiliki riwayat diabetes atau merokok? Mari kita perhatikan contoh kasus ini ya. Ada pasien laki-laki berusia 32 tahun dengan keluhan utama gigi rahang atas dan bawahnya goyang. Tidak ada riwayat penyakit sistemik maupun merokok, serta konsumsi obat-obatan, dan pasien menyampaikan bahwa pasien memiliki riwayat menyikat gigi 2 kali sehari dan belum pernah dilakukan pembersihan karang gigi atau scaling. Berikut adalah hasil pemeriksaan klinis dan radiografisnya. Diketahui bahwa gigi depan rahang atas mobilitas derajat 1, kalkulus terdapat pada rahang atas dan rahang bawah, poketnya kedalaman 5-8 mm, dengan keterlibatan furkasi kelas 1 di gigi 1617 dan keterlibatan furkasi kelas 3 di gigi 37.
Terdapat bone loss pola horizontal dan vertikal dengan estimasi kehilangan tulang horizontal 50% dan gigi 37 mengalami kehilangan tulang vertikal 5 mm. Apabila dibagi bone loss per usianya, maka didapatkan nilai 1,56. Untuk pasien ini diketahui lebih dari 30% gigi terlibat dan tidak ada kehilangan gigi karena penyakit periodontal. Kita tentukan dulu staging pada pasien ini dengan cara menentukan gigi dengan clinical attachment loss yang paling parah. Pada pasien ini clinical attachment loss terjadi pada gigi 37 yaitu 8 mm dengan kehilangan tulang horizontal mencapai 50%. Maka pasien ini masuk pada stage 3 atau stage 4, tetapi pasien tidak memiliki riwayat kehilangan gigi akibat periodontitis, sehingga pasien mungkin mengalami stage 1 atau stage 2. Mari kita lihat tanda lainnya. Pasien mengalami kehilangan tulang vertikal 5 mm dan keterlibatan furkasi kelas 3. Tanda ini semakin menguatkan pasien untuk diklasifikasikan kepada stage 3 karena pada stage 3 terjadi vertical bone loss lebih dari 3 mm dan keterlibatan furkasi kelas 2 atau kelas 3. Dengan demikian, pada pasien ini dapat disimpulkan mengalami periodontitis dengan stage 3. Kemudian untuk grading, kita perlu melihat bahwa pasien ini berusia 32 tahun, di rekam medis sebelumnya 2 tahun lalu terjadi clinical attachment loss rata-rata 2-3 mili. Nah, untuk 2-3 mili berarti masuk kepada grade C atau rapid rate yang ini ya. Kemudian pasien juga bisa dihitung bone loss per usianya yang tadi hasilnya 1,56. Nah, untuk lebih dari 1 maka masuk ke grade C atau rapid rate. Tidak ada faktor riwayat sistemik, tidak ada kebiasaan merokok, maka tetap di grade C ya. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan untuk membuat video ini. Semoga ada manfaatnya ya. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.